Oke, Bapak, ini yang menarik catatan saya adalah tentang bagaimana eh, ternyata permasalahan mungkin bukan permasalahan, tantangan untuk percepatan itu ada yang memang sumbernya dari desa, ada yang sumbernya dari Pemda. Bahkan yang menarik tadi adalah adanya beberapa daerah yang saya tahu di media itu menyampaikan tentang syarat salur. Jadi walaupun ibu-ibu sepuh nggak punya keluarga nggak akan dikasih bantuan kalau kemudian tidak vaksin dan seterusnya. Walaupun sebenarnya secara kesiapan vaksin seperti yang tadi Bapak sampaikan ini targetnya untuk yang mana dulu dan seterusnya. Nah, Bapak, yang kemudian menarik berikutnya adalah tentang angka yang tadi disampaikan 8 juta KPM, kemudian sekarang baru 6 juta. Apakah ini yang menarik adalah updating teman-teman di desa ini, salah satunya kan kemudian menyisir lagi. Oh, ini udah dapat dari program-program yang lain dan seterusnya. Apakah angka itu kemungkinan karena memang adanya bantuan-bantuan dari pihak lain, mungkin dari Kementerian Sosial atau mungkin dari yang lain sehingga membuat itu turun? Itu satu. Yang berikutnya adalah beberapa desa ternyata kemudian dampak terhadap COVID ini nggak terlalu besar untuk masyarakatnya, sehingga kebingungan nih teman-teman di desa untuk kemudian harus memenuhi jumlah KPM-nya. Nah ini itu pertanyaan kedua, kira-kira bagaimana? Dan yang terakhir karena memang waktunya juga terbatas, di salah satu paparan yang sempat saya ikutin dari Kementerian Desa disampaikan bahwa adanya ruang atau peluang pendayagunaan tenaga profesional, pendamping profesional, yang di situ disebutkan itu ketika ada kerjasama antar menteri atau kemudian dengan kepala badan itu kemudian bisa dilakukan. Artinya teman-teman pendamping ini kan kadang-kadang walaupun sudah tahu nih dapat materi dari Bapak, kemudian dapat slide-nya dari Bapak, dipelajari dan seterusnya. Ketika kemudian mau agak cerewet dan seterusnya, kan bisa juga nih kepala desa atau Pemdanya, ya emang kamu siapa nggak ikut-ikut terlalu banyak ngomong dan seterusnya. Apakah mungkin ini Pak, teman-teman pendamping kemudian mendapat semacam penugasan dari Kementerian Keuangan, tapi jelas berdasarkan kesepakatan dengan Kementerian Desa. Kira-kira bagaimana Pak? Monggo. Baik, atur nuwun Pak. Ini saya rasa bagus ya Pak. Yang pertama adalah ya yang namanya bantuan dari pemerintah pusat ya memang didesain untuk merespon kejadian COVID-19 ini secara komprehensif. Ya, jadi ada yang tadi program BST, program sembako dan lain-lain ya. Dan tentunya ini dasarnya adalah DTKS. Ya. Dan kalau kita lihat sekarang itu sampai dengan desil 4. Desil 4 itu 40% dari penduduk Indonesia itu sebetulnya tercover. Ya, termasuk di dalamnya BLT desa. Nah, jadi kalau boleh saya simpulkan di sini, walaupun mungkin ada yang double, ya, tapi kan double ini kan nggak mungkin kejadiannya barengan, Pak. Makanya tadi saya sampaikan, kalau misalnya Januari dia nggak dapat yang sana, ya ternyata di sini pada saat didata dia belum dapat, ya boleh, kan gitu Pak. Tapi kalau nanti dia baru dapatnya di bulan kapan, ya di bulan itu dia nggak dapat, gitu. Karena ini sebetulnya very clear Pak. Ya, jadi kalau menurut saya apapun bansos yang diberikan oleh pemerintah itu sebetulnya semuanya sudah terukur gitu Pak. Ya, walaupun tadi yang kemungkinan double itu ada, tapi itu yang namanya inclusion error itu jumlahnya tidak akan banyak gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa menambah confidence ya teman-teman PD ya untuk melakukan pendataan. Ya, yang kedua tadi ya masalah jumlah ya ini berapa sih sebetulnya ya gara-gara itu tadi
6 juta, 8 juta, ya. Kalau menurut saya sih gini loh, 8 juta ini kan hitungannya juga berdasarkan data tahun 2020, Pak. Oke. Yang ngerjain juga orangnya sama, Ya. kan gitu, ya kan Pak? Yang monitor juga institusi yang sama, ya. Lah kok sekarang tiba-tiba turunnya banyak? Dan dulu pun juga ada, Pak. Dulu tuh lebih dahsyat lagi, Pak. Tiba-tiba keluar itu yang namanya bansos tambahan yang jumlahnya sampai 9 juta orang, Pak. Itu aja masih tercover, gitu loh Pak. Nah, jadi maksud saya jalankan deh sesuai dengan apa yang tadi menjadi arahan. Kemudian yang ketiga, ya tadi terkait dengan apa tadi? Ya supaya pede, ya. Kalau menurut saya sih itu sebetulnya domainnya adanya di Kemendes. Oke. Ya, karena apa? Yang menugaskan pendamping desa itu bukan Kementerian Keuangan, Pak. Ya, bukan saya nggak mau. Kalau saya yang ngeluarin surat aneh, Pak. Lah Bapak siapa Bapak ngeluarin surat kan gitu. Pak Dirjen, mohon maaf. Ya. Jadi di dalam yang kita dapatkan informasi tetap itu penugasan dilakukan oleh Kementerian Desa, tetapi tambahan penugasan karena ada kerjasama. Kalau kata Kementerian Desa dengan Kementerian Keuangan, menterinya bertanda tangan, oke, ada penguatan untuk pendamping desa, maka itu bisa dilakukan. Artinya kemudian penguatan informasi atau detailing harus bagian mana yang dicermati teman-teman pendamping desa menjadi lebih pede untuk kemudian melakukan tugas. Kira-kira seperti itu sih Pak. Ya, saya paham Pak. Cuman maksud saya apakah semuanya begitu harus dibentukkan dalam surat? Karena ini kan sebetulnya kan tugas ini udah embedded Pak. Iya kan? Nah, jadi karena nanti negara kita repot Pak. Jadi negara banyak surat Pak. Gitu, ya. Nah, jadi kita cuma kadang-kadang menarik juga loh Pak, teman-teman ini kita kan ada agenda yang tiap pagi itu teman-teman sarapan SDGs. Ada salah satu di daerah tertentu itu kadang-kadang ketika informasinya sudah jelas, artinya penugasan dari pusatnya sudah jelas, tetapi kemudian kepala desanya mengatakan saya belum ada surat dari bupati, artinya ya memang saya tidak harus melayani atau mengikuti arahan. Jadi memang kadang-kadang di beberapa tempat lembar surat itu menjadi penting. Tapi by the way itu sesuatu yang lain. Waktu kita sudah di penghujung. Ya. Pak Prima, monggo closing statement. Dan saya terima kasih sekali dan mohon berkenan nanti materinya di-share ke kami karena beberapa teman-teman untuk bisa mendapatkan materinya. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Pertama, saya ingin mengapresiasi ya Bapak Ibu sekalian di sini, terutama para pendamping desa, para aparat desa, dan semua yang terkait dengan pelaksanaan dana desa, ya termasuk di dalamnya BLT Desa. Ya, karena ini adalah suatu program yang luar biasa dan tolong ini terus secara semangat dilanjutkan, ya, dan terus diperbaiki. Karena negara kita adalah negara yang harus dibangun dari bawah, ya. Karena yang namanya negara itu pilarnya adalah desa. Nah, jadi desa ini harus diperkuat. Kemudian yang kedua terkait dengan BLT dana desa, terus lakukan pendataan, ya. Dan kalau misalnya ada permasalahan, diskusikan, ya. Karena kami tuh nggak keberatan kalau misalnya habis itu kita harus ngundang kepala daerahnya, ya, atau kepala desanya, kita undang, nanti kita bisa bareng-bareng dengan Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri. Tapi kami ingin program ini berjalan dengan baik, ya. Dan yang ketiga, saya ingin mengajak kita semuanya berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dengan khusyuk, ya, dengan konsisten, istiqomah, ya, agar bencana pandemi COVID ini segera berlalu dari negara tercinta ini. Karena ini betul-betul merupakan ujian, ya, dari Allah Subhanahu wa taala buat kita semua, ya, untuk melihat konsistensi kita, ya. Nah, jadi kita berusaha tapi jangan lupa berdoa dan yang terpenting jaga kesehatan. Patuhi prokes dalam melaksanakan tugas dan jangan sekali-kali melakukan
negosiasi dengan kesehatan, ya. Jadi itu memang harus dilakukan. Makanya tadi saya tetap pakai masker, tapi begitu anak buah saya sudah keluar baru saya copot, karena saya betul-betul saya nggak mau ya kita tidak menjaga prokes. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan saya terima kasih.